Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkorps Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkorps Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkorps Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat.
Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran,
Pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Nyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik,
Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba,
mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, satu orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan dua anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya,
1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 Ditreskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema. Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu,
serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Nyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak,
Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu,
Korps Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkorps Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 Ditreskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkorps Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkorps Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Korps Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Korps Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 Ditreskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora,
3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau, dan Nyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan,
2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak,
yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan.
Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan,
tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema. Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Korps Habema. 1 komandan KKB tewas,
2 anak buahnya terkapar. Koopс Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Koops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan,
3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau, dan Yan Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran,
Pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi,
kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani.
Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas selempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas selempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowaluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema. Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu,
serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 Ditreskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak,
Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu,
Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada
11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM LAR diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber,
1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Yan Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani.
Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas selempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas selempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni.
Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun.
Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Koops Habema,
Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Koopс Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoopс Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yan Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas,
2 anak buahnya terkapar. Koopse Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koopse Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koopse Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoopse Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Koopse Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Koopse Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang Kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoopse Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoopse Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koopse Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koopse Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan,
3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran,
Pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi,
kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, satu orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan dua anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani.
Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat.
Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan.
Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Korps Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Korps Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Korps Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang Kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Korps Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan.
Koopс Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoopс Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Koops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak,
Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu,
Koopс Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoopс Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Koops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak.
Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi.
Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1.2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1.2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu,
merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Wacker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Wacker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto.
Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto.
Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema. Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat.
baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Kops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Kops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya.
Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik,
Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mewoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba,
mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, satu orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan dua anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya,
1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema. Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan.
Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan.
Koopс Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoopс Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Koops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak,
Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu,
Korps Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkorps Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkorps Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkorps Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Korps Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Korps Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam,
powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan,
2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak,
yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan.
Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan,
tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mewoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas,
2 anak buahnya terkapar. Koopс Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoopс Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Koops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan,
3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran,
Pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi,
kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani.
Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas selempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas selempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat.
Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Korps Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan.
Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang Kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan
Koopsus Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoopsus Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koopsus Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koopsus Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koopsus Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koopsus Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoopsus Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Koopsus Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Koopsus Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak,
Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu,
Pangkops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Kops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Kops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak.
Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau, dan yang Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi.
Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu,
merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Wacker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Wacker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto.
Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto.
Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema. Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat.
Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran,
Pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Korps Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Korps Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Korps Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik,
Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu.
Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, satu orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan dua anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau, dan yang Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani.
Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas selempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas selempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat.
Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu,
serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang Kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak,
Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu,
Korps Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Wakar. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkorps Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 Ditreskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkorps Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkorps Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Korps Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Korps Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 Ditreskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam,
powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan,
2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mewoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak,
yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan.
Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan,
tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema. Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Korps Habema. 1 komandan KKB tewas,
2 anak buahnya terkapar. Koopс Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoopс Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Koops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi.
Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan,
3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau.
Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan dua anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada
12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto.
Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto.
Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat.
sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran,
Pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan yang Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik,
Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba,
mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, satu orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan dua anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya,
1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema. Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan.
Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Korps Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Korps Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Korps Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Korps Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan.
Koopс Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoopс Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Koops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak,
Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu,
Koopс Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Koops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber,
1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi.
Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu,
merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Wacker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas selempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Wacker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas selempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto.
Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pos Polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto.
Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Kops Habema. Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat.
Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya.
Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik,
Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga tengah mati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba,
mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, satu orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan dua anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya,
1 OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau, Danyen Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan,
Rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema. Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01 I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, Danyon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan.
Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan
Koopс Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Yan Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Koops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak,
Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yan Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu,
Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 Ditreskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Kops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Kops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 Ditreskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak.
Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dech Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi.
Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerban, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau, dan yang Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama Dec Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu,
merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Wacker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1-2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Wacker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Kops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Kops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Kops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri. Kops Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Kops Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum, tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto.
Pangkoops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Mowoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01/I/2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maeseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maeseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Koops Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Koops Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Koops Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Koops Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya, 1 orang anggota OPM meninggal dunia atas nama DC Mujijau. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sedangkan 2 anggota OPM lain mengalami luka tembak, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani. Dari baku tembak itu diamankan barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Pangkoops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto.
Anggota OPM lari diladeni TNI, 3 sniper KKB tertembak, menembak duluan. Anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kembali berhadapan dengan anggota TNI dan Polri Korps Habema, Komando TNI dan Polri dalam menumpas OPM, membendung pergerakan hingga menembak 3 sniper andalan KKB. Seperti baru-baru ini, Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga, kata Maijen TNI Laki Afianto. Pangkops Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah dan memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan, tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi, Koops, Habema melalui satuan tugasnya secara berkesinambungan. Koops Habema melaksanakan patroli keamanan dan penyisiran di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak, Distrik Muwoluk diduga menjadi lokasi persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasarkan arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Papua melalui surat nomor 01I 2014 di Treskrimum tanggal 23 Januari 2014 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Berdasarkan laporan lapangan, 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak. Barang bukti yang ditemukan, 2 pucuk pistol P1 Pindad 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 3 unit telepon genggam, powerbank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat melaksanakan penyisiran di Kampung Mamba, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Hasilnya, 1 OPM meninggal dunia atas nama Dej Mujijau, dan Yon Titigi Kodap 8 Kemabu, merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, 2 OPM luka tembak, Daume Maiseni dan Sabinus Joani. Barang bukti yang diamankan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 tas lempang, 1 HP Android, 1 kalung OPM. Penindakan kembali dilakukan pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun dapat digagalkan. Dalam kontak senjata tersebut, 2 OPM meninggal dunia bernama Leginus Maiseni, dan Wil Mamba Kodap 8 Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni. Barang bukti yang diamankan, 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, 1 pasang sarung tangan. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Tindakan mereka mengancam jalannya pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum di wilayah Papua. Pangkops Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, rangkaian penyisiran ini merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat.
sengit. Baku tembak saat OPM bertemu Korps Habema. 1 komandan KKB tewas, 2 anak buahnya terkapar. Korps Habema kembali membendung pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, Korps Habema yang terdiri dari personel TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan gerombolan OPM. Hasilnya, 1 orang OPM tewas dan 2 orang KKB tertembak. Insiden itu terjadi di markas OPM di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat Korps Habema melakukan penyisiran di Kampung Mamba, mereka bertemu dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemabu. Baku tembak sengit tak terelakkan lagi, kedua kubu terlibat dalam pertempuran. Hasilnya,